Tanggal yang dinanti-nanti. Ini dia hari debut mengesankan back Jay Itzes di Serie A bersama Venezia yang akan mengubah karirnya. Simak semua detailnya di sini. Bikin gempar. Ivar Jenner berpartisipasi dalam sesi pemotretan Jong FC Utrecht. Ada apa dibalik belum naiknya Ivar ke tim utama FC Utrecht? Ini fakta mengejutkan yang bikin geleng-geleng. Ini baru top. Ronaldo Kuateh resmi bergabung dengan Muangthong United. Siap main bareng mantan bintang Liverpool dan jadi sensasi baru di Liga Thailand. Apa yang membuat transfer ini jadi sorotan utama? Exclusive News. Ragnar Oratmangoen jadi target utama klub kasta kedua Liga Spanyol. Apakah FC Cadiz akan menjadi destinasi berikutnya? Simak semua detail menarik di balik rumor mengejutkan ini. Skandal besar terbaru. Ronaldo Kuateh sudah beraksi hebat di klub Thailand, tapi nasib Marcelino Ferdinand masih jadi teka-teki. Kemanakah destinasi selanjutnya? Temukan semua spekulasi dan fakta terbarunya di sini. Kejutan besar. Berkat sentuhan magis Shin Tae-yong mencetak bintang, Rizky Ridho resmi jadi kapten baru Persija. Apa rahasia di balik transformasi mengejutkan ini? Temukan semua detail dan dampaknya untuk tim. Sensasional. Ini peluang Nathan Chu Aon mengamankan tempat utama di Swansea City musim ini. Apa yang membuatnya jadi kandidat kuat? Simak semua fakta mengejutkan dan analisis mendalamnya di sini. Langkah cemerlang. Pelatih striker baru Yeom Ki-hun diharapkan bisa mengubah permainan penyerang Indonesia. Apa strategi rahasia yang akan membuat mereka kian tajam? Temukan semua detail mengejutkan di balik harapan besar ini. Bikin gempar. Shin Tae-yong ternyata punya alasan kuat. Ilyas Al-Haf dan Justin Matthew kini menganggur. Apa yang membuat mereka terabaikan dan apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Kejutan dari media Vietnam. Ancaman mengguncang untuk timnas Indonesia setelah Doan Van Hau berpeluang main di Piala AFF Senior 2024. Apa yang mereka katakan dan bagaimana ini akan mempengaruhi pertandingan mendatang? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Tanggal yang dinanti-nanti. Ini dia hari debut mengesankan back Jay Itzes di Serie A bersama Venezia yang akan mengubah karirnya. Simak semua detailnya di sini. Back timnas Indonesia Jay Itzes akan segera mencatat sejarah dengan debutnya di Serie A musim depan. Debut tersebut diperkirakan akan terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 saat Venezia bertandang ke markas Lazio di Stadio Olimpico Roma. Pertandingan ini tentu tidak akan mudah bagi Jay Itzes dan timnya Venezia. Lazio adalah tim yang konsisten bersaing di papan atas Serie A, bahkan beberapa kali mereka sempat berada di zona juara. Selain itu, Lazio juga diperkuat oleh banyak pemain bintang seperti Mattia Zaccagni, Pedro Rodriguez, dan Matteo Guendouzi. Sebelum menjalani debut di Serie A, Jay Itzes akan terlebih dahulu bermain di ajang Coppa Italia. Laga ini akan menjadi pembuka musim bagi Venezia, di mana mereka akan berlaga di putaran pertama Coppa Italia melawan Brescia di Stadio Mario Rigamonti pada Minggu 11 Agustus 2024. Pertandingan ini sangat penting bagi Venezia. Jika mampu melaju jauh di ajang Coppa Italia, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Untuk mempersiapkan diri, Venezia menjalani pramusim yang intens dengan beberapa laga uji coba. Salah satu uji coba terbaru adalah tur ke Belanda, di mana Venezia menghadapi FC Utrecht dan PEC Zwolle. Pertandingan melawan FC Utrecht menarik perhatian khusus karena di klub tersebut ada pemain timnas Indonesia lainnya, Ivar Jenner. Bikin gempar. Ivar Jenner berpartisipasi dalam sesi pemotretan Jong FC Utrecht. Ada apa dibalik belum naiknya Ivar ke tim utama FC Utrecht? Ini fakta mengejutkan yang bikin geleng-geleng.
Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner terlihat mengikuti sesi pemotretan tim Jong FC Utrecht. Apakah ini menandakan bahwa Ivar Jenner belum bisa bergabung dengan tim utama FC Utrecht? Momen Ivar Jenner ikut dalam sesi pemotretan tim Jong FC Utrecht terlihat dari unggahan akun Instagram resmi klub @FC Utrecht pada Rabu kemarin. Unggahan ini menunjukkan bahwa Ivar masih berada di tim Jong FC Utrecht dan belum naik kelas ke tim utama FC Utrecht. Pemain berusia 20 tahun ini akan tetap membela Jong FC Utrecht pada musim depan. Jong FC Utrecht sendiri akan berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Padahal Ivar Jenner sempat dibawa oleh tim utama FC Utrecht selama masa pramusim 2024 hingga 2025. Dia bahkan sempat mencetak 1 gol melalui tendangan jarak jauh saat FC Utrecht dikalahkan RC Lens dalam laga uji coba pada 27 Juli 2024. Meskipun demikian, Ivar Jenner masih memiliki kesempatan untuk dipanggil ke tim utama FC Utrecht. Situasi serupa pernah dialami oleh Tristan Goijer yang sering berpindah antara tim utama Ajax Amsterdam dan Jong Ajax pada musim lalu. Sementara itu, Ivar tentu akan berusaha membawa Jong FC Utrecht bangkit dari keterpurukan. Pada musim lalu, Jong FC Utrecht harus puas duduk di dasar klasemen akhir Liga 2 Belanda 2023 hingga 2024. Pada musim tersebut, Ivar mencatatkan 1 assist dari 11 pertandingan bersama Jong FC Utrecht. Catatan buruk ini diharapkan dapat membaik untuk Ivar dan Jong FC Utrecht di musim depan. Pada pertandingan pertama, Jong FC Utrecht akan berhadapan dengan Helmond Sport. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion De Braak Helmond, Belanda pada Sabtu 10 Agustus 2024. Ini baru top. Ronaldo Kuateh resmi bergabung dengan Muangthong United. Siap main bareng mantan bintang Liverpool dan jadi sensasi baru di Liga Thailand. Apa yang membuat transfer ini jadi sorotan utama? Pesepak bola asal Indonesia Ronaldo Kuateh resmi bergabung dengan klub Liga 1 Thailand, Muangthong United untuk musim depan. Kepastian ini diumumkan oleh Muangthong United melalui akun Instagram resmi mereka pada Rabu 7 Agustus 2024 kemarin. Dalam video yang diunggah, Ronaldo Kuateh yang memiliki darah campuran Indonesia-Liberia terlihat sudah mengenakan kostum Muangthong United. Ia akan bermain satu tim dengan mantan pemain Liverpool Ali Cissokho. Muangthong United juga memberikan julukan The Wonder Kid kepada Ronaldo Kuateh. Namun durasi kontrak yang diterima Ronaldo Kuateh bersama Muangthong United belum diketahui. Ronaldo Kuateh bergabung dengan Muangthong United setelah meninggalkan klub Liga 1 Turki, Bodrum FK. Selama bermain di Bodrum FK, klub yang dibelanya sejak awal 2023, Ronaldo Kuateh sempat mengalami cedera panjang sehingga sulit mendapatkan menit bermain. Diharapkan Ronaldo Kuateh mampu bersaing dan mendapatkan tempat utama di Muangthong United. Muangthong United akan segera memulai perjuangan mereka di Liga Thailand. Tim yang dijuluki The Twin Killings ini akan berhadapan dengan Nakhon Ratchasima di 80 Birthday Stadium, Nakhon Ratchasima, Thailand pada 11 Agustus 2024. Sebagai informasi tambahan, Ronaldo Kuateh menambah daftar pemain Indonesia yang pernah bermain di Thailand. Beberapa pemain Indonesia lainnya yang pernah bermain di Thailand adalah Irfan Bahdim, Sergio Van Dijk, Victor Igbonvo, Terence Puhiri, Yanto Basna, dan Asnawi Mangkualam. Dari deretan tersebut, Asnawi Mangkualam masih aktif bermain untuk Port FC. Akankah Ronaldo Kuateh berhasil bersinar bersama Muangthong United? Jika Ronaldo Kuateh mendapatkan banyak menit bermain, peluangnya untuk kembali ke timnas Indonesia semakin besar. Terakhir kali pemain berusia 19 tahun ini membela timnas Indonesia senior adalah pada Januari 2022 saat melawan Timor Leste. Eksklusif News. Ragnar Oratmangoen jadi target utama klub kasta kedua Liga Spanyol. Apakah FC Cadiz akan menjadi destinasi berikutnya? Simak semua detail menarik di balik rumor mengejutkan ini.
Ragnar Oratmangoen, penyerang timnas Indonesia yang akan dilepas oleh FC Groningen, kini menjadi sorotan beberapa klub di kasta kedua Liga Spanyol. Salah satu klub yang dilaporkan tertarik untuk merekrutnya adalah FC Cadiz. Dengan situasi ini, seberapa besar peluang Oratmangoen untuk bergabung dengan klub Spanyol tersebut? Setelah masa peminjamannya di Fortuna Sittard berakhir dan FC Groningen memutuskan untuk tidak memperpanjangnya, Oratmangoen menjadi buruan klub-klub Eropa. Di antara sejumlah klub yang dilaporkan tertarik, FC Cadiz yang berkompetisi di Segunda Divisin atau kasta kedua Liga Spanyol menjadi salah satu yang paling menonjol. FC Cadiz merupakan klub yang memiliki ambisi untuk kembali ke La Liga, dan mereka saat ini mencari pemain yang dapat menambah daya serang tim mereka. Oratmangoen dengan pengalamannya di Eredivisie dan performa yang solid di Fortuna Sittard dianggap sebagai kandidat yang menarik untuk memperkuat lini depan mereka. Peluang Oratmangoen untuk bergabung dengan FC Cadiz cukup terbuka mengingat FC Cadiz tengah berusaha memperkuat skuad mereka. Mereka membutuhkan pemain yang dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama di sektor penyerang. Oratmangoen dengan kemampuannya untuk mencetak gol dan memberikan assist bisa menjadi pilihan yang menarik. Meskipun tidak tampil konsisten di FC Groningen, Oratmangoen menunjukkan potensi di Fortuna Sittard. Pengalamannya di kompetisi Eropa dan penampilannya di level internasional dengan timnas Indonesia memberikan nilai tambah bagi klub-klub Spanyol. Ragnar Oratmangoen berada di posisi yang menarik menjelang akhir bursa transfer dengan beberapa klub kasta kedua Liga Spanyol termasuk FC Cadiz menunjukkan ketertarikan padanya. Jika kesepakatan terwujud, Oratmangoen memiliki kesempatan untuk memulai babak baru dalam karirnya dan membuktikan kemampuannya di kompetisi Spanyol. Sementara itu, FC Cadiz juga dapat memanfaatkan potensi Oratmangoen untuk mencapai target mereka musim ini. Skandal besar terbaru. Ronaldo Kuatah sudah beraksi hebat di klub Thailand, tapi nasib Marcelino Ferdinand masih jadi teka-teki. Kemanakah destinasi selanjutnya? Temukan semua spekulasi dan fakta terbarunya di sini. Marcelino Ferdinand, bintang muda Indonesia, masih belum menemukan klub baru setelah kontraknya dengan KMS Kadeinse berakhir. Padahal waktu terus berjalan dan bursa transfer Eropa semakin mendekati penutupan, membuat masa depannya di dunia sepak bola profesional semakin mengundang tanda tanya. Ekspektasi tinggi publik sepak bola Indonesia terhadap Marcelino tampaknya tidak sejalan dengan perkembangan karirnya saat ini. Sejak dilepas oleh klub Belgia tersebut, berbagai rumor transfer berhembus kencang. Nama Oxford United sempat mencuat sebagai calon klub barunya, namun hingga kini belum ada kepastian. Sementara itu, sejumlah pemain Indonesia lainnya yang juga pernah berkarir di Eropa justru berhasil mendapatkan klub baru. Ilhan Fandi dan Ronaldo Kuatah, dua nama yang sempat menjadi rekan setim Marcelino di timnas Indonesia U20, kini telah berlabuh di klub-klub Thailand. Padahal penampilan keduanya di Eropa tidak sebaik catatan Marcelino. Lalu, mengapa Marcelino justru kesulitan mencari klub baru? Beberapa faktor mungkin menjadi penyebabnya. Bisa jadi agen yang menanganinya belum menemukan tawaran yang sesuai dengan ekspektasi. Atau mungkin saja Marcelino sedang mempertimbangkan dengan sangat hati-hati setiap opsi yang ada. Saya tegaskan masih tetap di Eropa, ujar Marcelino beberapa waktu lalu. Dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer Eropa, Marcelino harus segera mengambil keputusan. Jika terlalu lama menunda, ia berisiko kehilangan kesempatan untuk bermain secara reguler dan mengembangkan karirnya. Kejutan besar. Berkat sentuhan magis Sintayong mencetak bintang, Rizky Ridho resmi jadi kapten baru Persija. Apa rahasia di balik transformasi mengejutkan ini? Temukan semua detail dan dampaknya untuk tim. Perubahan besar terjadi di tim Persija Jakarta menjelang Liga 1 musim ini. Andritani Ardiesa yang sebelumnya menjabat sebagai kapten, kini menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada bek muda timnas Indonesia Rizky Ridho. Selain itu, Muhammad Ferrari juga dipilih sebagai wakil kapten. Rizky Ridho tampak bangga dengan peran barunya sebagai kapten Persija Jakarta.
Bek timnas Indonesia ini memiliki tekad yang kuat untuk membawa timnya meraih prestasi terbaik tidak hanya di musim ini, tetapi juga di musim mendatang. Saya berharap dapat memimpin tim besar ini untuk tampil lebih baik ke depan. Semoga kita semua dapat mencapai cita-cita kita tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, kata Rizky Ridho dalam acara peluncuran Persija Jakarta. Keputusan untuk menunjuk Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari sebagai kapten dan wakil kapten cukup mengejutkan karena keduanya masih sangat muda. Rizky Ridho berusia 22 tahun sementara Muhammad Ferrari masih lebih muda lagi yaitu 21 tahun. Keduanya kini menghadapi tanggung jawab besar dengan sorotan dan tekanan yang datang seiring dengan jabatan mereka. Coach Sintayong kemungkinan punya peran besar dalam pengembangan kualitas Rizky Ridho. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Ridho telah mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan bermain di bawah bimbingan pelatih yang dikenal dengan metode latihan intensif dan strategi yang inovatif itu. Sintayong dikenal karena kemampuannya dalam mengembangkan potensi pemain muda dan membimbing mereka untuk mencapai performa terbaik. Di bawah asuhannya, Rizky Ridho telah menunjukkan peningkatan yang pesat baik dari segi teknik maupun mentalitas bermain. Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan Ridho banyak kesempatan untuk bermain dalam berbagai laga internasional yang berkontribusi pada kematangan dan kepercayaan diri Ridho sebagai pemain. Bimbingan dan pelatihan yang diberikan oleh Sintayong telah membantu Ridho dalam mencapai potensi maksimalnya. Andritani Ardiesa yang mengundurkan diri dari posisi kapten mengungkapkan alasan dibalik keputusannya. Kiper yang akrab disapa Bagol ini merasa tidak dapat memenuhi janjinya untuk membawa Persija Jakarta menjadi juara. Ia berharap dengan adanya Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari sebagai kapten dan wakil kapten, tim dapat mencapai keberhasilan yang selama ini diharapkan. Sensasional! Ini peluang Nathan Chu Aon mengamankan tempat utama di Swansea City musim ini. Apa yang membuatnya jadi kandidat kuat? Simak semua fakta mengejutkan dan analisis mendalamnya di sini. Nathan Chu Aon, bek kiri timnas Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan tempat utama di Swansea City untuk musim Divisi Championship 2024 hingga 2025. Musim ini, Nathan Chu Aon bersaing ketat dengan Josh Timon untuk posisi bek kiri di Swansea City. Timon yang telah menunjukkan performa stabil sejak bergabung dengan Swansea saat ini menjadi pilihan utama pelatih Luke Williams. Dalam beberapa pertandingan persahabatan termasuk laga melawan Rio Ave, Timon bermain selama 90 menit penuh sementara Nathan tetap di bangku cadangan. Berdasarkan prediksi media setempat seperti Wales Online, Josh Timon tampaknya akan menjadi bek kiri utama. Dengan Nathan Chu Aon dan Christian Pedersen berada di urutan terbawah dalam pilihan posisi bek kiri. Situasi ini menandakan bahwa Nathan menghadapi persaingan berat untuk berebut tempat di tim utama. Peluang Nathan untuk mendapatkan tempat utama sangat bergantung pada performanya dalam latihan dan pertandingan uji coba. Jika Nathan dapat menunjukkan kualitas dan konsistensi yang tinggi selama sesi latihan dan dalam laga-laga persahabatan, pelatih mungkin akan mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan bermain reguler. Pelatih Luke Williams akan memainkan peran kunci dalam menentukan siapa yang akan mengisi posisi bek kiri. Jika pelatih memutuskan untuk mengganti atau rotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain, Nathan mungkin mendapatkan peluang untuk membuktikan kemampuannya. Selama musim yang panjang dengan total 46 pertandingan di Divisi Championship, ditambah kompetisi tambahan seperti Carabao Cup dan Piala FA, kemungkinan akan ada rotasi pemain. Cedera atau penurunan performa dari pemain utama juga bisa membuka peluang bagi Nathan untuk bermain. Meskipun Nathan belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di Swansea, pengalamannya di timnas Indonesia, termasuk penampilannya yang mengesankan di Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang bisa diandalkan. Jika pelatih menilai Nathan sebagai tambahan yang berharga bagi tim, ada kemungkinan besar ia akan diberikan kesempatan. Nathan memiliki potensi untuk membuktikan dirinya dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan, baik dalam laga kompetitif maupun di sesi latihan.
Langkah cemerlang. Pelatih striker baru Yeom Ki-hun diharapkan bisa mengubah permainan penyerang Indonesia. Apa strategi rahasia yang akan membuat mereka kian tajam? Temukan semua detail mengejutkan di balik harapan besar ini. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan memberikan pandangannya mengenai kehadiran Yeom Ki-hun dalam tim pelatih timnas Indonesia. Bung Ropan menyampaikan harapan besar terhadap kontribusi ex-pemain timnas Korea Selatan ini di skuad Garuda. Semoga kehadiran Yeom Ki-hun dapat membantu meningkatkan naluri mencetak gol timnas Indonesia, ujar Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. PSSI telah resmi menambah kekuatan dalam tim pelatih timnas Indonesia dengan menunjuk Yeom Ki-hun sebagai salah satu asisten pelatih. Mantan pemain Jeonbuk Hyundai ini ditunjuk sebagai pelatih khusus barisan depan timnas Indonesia. Yeom Ki-hun memiliki pengalaman luas baik sebagai pemain maupun pelatih. Di level kepelatihan, ia pernah menangani Suwon Blue Wings dan menjabat sebagai asisten pelatih di klub tersebut. Menurut Bung Ropan, kehadiran Yeom Ki-hun akan sangat mendukung pelatih timnas Shin Tae-yong. Dengan adanya rekannya ini, Shin Tae-yong bisa lebih fokus memaksimalkan sektor penyerangan timnas Indonesia untuk mencetak gol. Shin Tae-yong membutuhkan bantuan dari seseorang yang sudah familiar dengan metode latihannya. Dengan adanya Yeom Ki-hun, kita bisa memanfaatkan pemain-pemain sayap yang bagus untuk meningkatkan lini serang kita, kata Bung Ropan. Dia juga menambahkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan tinggi terhadap Yeom Ki-hun untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan dapat memberikan dukungan tambahan bagi Shin Tae-yong yang saat ini fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin gempar, Shin Tae-yong ternyata punya alasan kuat. Ilyas Al-Haf dan Justin Matthew kini menganggur. Apa yang membuat mereka terabaikan dan apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan mengejutkan ini? Ilyas Al-Haf dan Justin Matthew, dua pemain yang didorong oleh netizen untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, kini berstatus tanpa klub. Saat Shin Tae-yong membutuhkan tambahan tenaga di lini depan timnas Indonesia, banyak yang menyarankan agar PSSI menaturalisasi dua pemain dari FC Noah, Ilyas Al-Haf dan Justin Matthew. Ilyas Al-Haf bermain sebagai winger kanan, sementara Justin Matthew biasanya beroperasi di posisi winger kiri atau gelandang serang. Pada musim lalu, yang merupakan musim pertama mereka bersama FC Noah, keduanya tampil cukup baik. Justin Matthew mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist dari 33 pertandingan di Liga Armenia. Sementara itu, Ilyas Al-Haf mencatatkan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan di Liga Armenia. Berkat kontribusi mereka, FC Noah berhasil finish di posisi kedua klasemen dengan 80 poin, hanya terpaut 2 poin dari FC Punic yang menjadi juara. Kabarnya, kegagalan FC Noah menjadi juara membuat manajemen klub marah. Akibatnya, sejumlah pemain dilepas, termasuk Ilyas Al-Haf dan Justin Matthew. Dengan bursa transfer musim panas 2024 yang segera ditutup akhir bulan ini, Ilyas Al-Haf dan Justin Matthew masih berstatus tanpa klub. Sebelumnya, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, pernah menyarankan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menaturalisasi Ilyas Al-Haf. Erick Thohir pun mengajukan nama Ilyas Al-Haf kepada Shin Tae-yong. Namun Shin Tae-yong menolak tawaran tersebut. Soal Ilyas Al-Haf ini, STY tampaknya tidak begitu berminat. Kabar terakhir memang sedang dipertimbangkan dengan melihat video pertandingan Ilyas Al-Haf, tapi STY mungkin memiliki ekspektasi yang lebih tinggi, kata Roni Pangemanan. Bagaimana dengan Justin Matthew? Belum ada kabar pasti mengenai minat atau tidaknya Shin Tae-yong terhadap pemain berusia 28 tahun ini. Kejutan dari media Vietnam. Ancaman mengguncang untuk timnas Indonesia setelah Doan Van Hau berpeluang main di Piala AFF Senior 2024. Apa yang mereka katakan dan bagaimana ini akan mempengaruhi pertandingan mendatang?
Media Vietnam Geoduc Thoi Dai memperingatkan bahwa timnas Indonesia akan menghadapi ancaman dari pemain kontroversial Vietnam, Doan Van Hau yang berpotensi bermain di Piala AFF Senior 2024. Mereka menegaskan bahwa Doan Van Hau akan menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Doan Van Hau dilaporkan telah kembali berlatih dengan klubnya, Chong An Hanoi. Bek berusia 25 tahun itu diperkirakan dapat tampil di V-League musim depan. Jika performanya meningkat, Van Hau dinilai memiliki peluang besar untuk membela timnas Vietnam di Piala AFF Senior 2024. Pada turnamen ini, Vietnam tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, memiliki target tinggi di Piala AFF Senior 2024 dengan tekad membawa timnya meraih gelar juara. Piala AFF Senior 2024 kabarnya akan mengalami perubahan jadwal. Semula dijadwalkan dari 23 November hingga 21 Desember 2024, kini diubah menjadi 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Perubahan jadwal ini disebabkan oleh keinginan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara agar Piala AFF Senior 2024 tidak bertabrakan dengan jadwal turnamen AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2. Bek Doan Van Hau sudah kembali berlatih bersama rekan satu timnya dan diperkirakan bisa berlaga di V-League musim mendatang. Jika performanya segera pulih, Van Hau berpeluang bergabung dengan tim Vietnam di FIFA Days dan Piala AFF akhir tahun ini, tulis media Vietnam. Ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Vietnam. Mereka bisa mengandalkan Doan Van Hau di Piala AFF Senior 2024 lanjutnya. Doan Van Hau dikenal sebagai pemain dengan gaya bermain yang agak kasar. Pemain berusia 25 tahun ini juga kerap bermain sangat keras. Doan Van Hau akan menjadi ancaman bagi Indonesia di Piala AFF Senior 2024, di mana Vietnam dan Indonesia akan saling berhadapan di babak penyisihan grup, tutup media tersebut. Ini dia, demi lolos Piala Asia U17 2025. Nova Arianto siap bongkar pasang pemain timnas Indonesia U17. Apa strategi hebat yang akan diterapkan dan siapa yang akan kena dampaknya? Temukan semua detailnya di sini. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, berencana merombak susunan pemain untuk membentuk skuad yang lebih kuat. Langkah ini diambil agar timnas Indonesia U17 bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Tim Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Turnamen ini akan berlangsung pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Saat ini persiapan terus dilakukan untuk membentuk tim yang tangguh. Nova Arianto menyatakan bahwa timnya akan mencari bakat-bakat potensial lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Untuk itu, ia telah memanggil 32 pemain untuk seleksi lanjutan. Sebagai bagian dari persiapan kami menuju kualifikasi Piala Asia U17, kami mencari opsi pemain lain yang mungkin belum terpantau. Setelah kami juga melakukan seleksi di Asprof, ada beberapa pemain yang kami coba sebagai opsi positif agar nantinya bisa kami bawa ke kualifikasi Piala Asia, kata Nova Arianto dilansir dari laman PSSI. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan bahwa seleksi sudah berlangsung sejak 5 Agustus 2024 dan selesai pada Rabu 7 Agustus 2024. Ia akan memutuskan promosi dan degradasi pemain untuk timnas Indonesia U17. Setelah itu ada promosi dan degradasi. Ada beberapa pemain yang masuk dan bertahan. Pada tanggal 10 Agustus, kami akan memutuskan hasil seleksi kali ini yang akan bergabung dengan pemain yang tampil di AFF kemarin, ucap Nova Arianto. Nova menyatakan akan terus memoles timnas Indonesia U17 setelah skuad terbentuk agar para pemain semakin siap tampil dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kami akan melakukan TC lanjutannya nanti, jelas Nova Arianto.
Skandal besar. Banyak pemain naturalisasi absen di Piala AFF Senior 2024. Shin Tae-yong bisa temukan gudang senjata tersembunyi di klub ini. Apa yang membuat klub ini jadi sumber kejutan dan siapa pemain yang akan menggebrak turnamen? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan besar akan dibuat pusing oleh absennya banyak pemain naturalisasi yang berkarier di luar negeri pada Piala AFF Senior 2024. Hal ini karena Piala AFF Senior 2024 bukanlah agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub tidak wajib melepas pemain mereka. Akibatnya, Shin Tae-yong harus mencari pemain dari klub Liga 1 Indonesia. Dua klub yang sering menyumbangkan pemain untuk timnas Indonesia adalah Persija Jakarta dan Persib Bandung. Pelatih asal Korea Selatan ini bisa mencari talenta muda potensial dari kedua klub tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut. Sebelumnya, PSSI resmi menunjuk Shin Tae-yong untuk memimpin timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan pengalaman dan prestasi pelatih berusia 53 tahun tersebut saat menangani skuad Garuda. Namun Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar dengan absennya beberapa pemain bintang yang bermain di Eropa. Pemain seperti Jay Itzes dan Calvin Verdong kemungkinan besar tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Ini karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub-klub Eropa tidak berkewajiban untuk melepas pemain mereka. Oleh karena itu, Shin Tae-yong akan lebih fokus pada pemain-pemain yang tampil di Liga 1. Persib Bandung menjadi salah satu klub yang akan menjadi perhatian khusus bagi pelatih asal Korea Selatan ini. Persib Bandung memiliki sejumlah pemain potensial yang pernah memperkuat timnas Indonesia seperti Mark Klok, Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto. Selain itu, perekrutan Adam Alis dan Dimas Derajat oleh Persib Bandung semakin menambah daya tarik bagi Shin Tae-yong karena kedua pemain ini memiliki pengalaman yang baik di level tim nasional. Tidak hanya itu, pemain muda seperti Beckham Putra, Robby Darwish, Kakang Rudianto, dan Teja Paku Alam juga menjadi sorotan. Mereka dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Tentunya, keputusan akhir terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia ada di tangan Shin Tae-yong. Namun, dengan memantau langsung pertandingan Persib Bandung, pelatih asal Korea Selatan ini diharapkan dapat menemukan pemain-pemain yang tepat untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi terbaik di Piala AFF Senior 2024. Rahasia besar terungkap. Kisah inspiratif Shin Tae-yong yang selalu hentikan latihan timnas Indonesia saat adzan berkumandang. Apa alasan dibalik tindakan terpuji ini dan bagaimana ini mempengaruhi timnas? Meskipun bukan seorang muslim, Shin Tae-yong sangat menghormati mayoritas pemain timnas Indonesia yang beragama Islam. Ketika memimpin latihan timnas Indonesia U19 pada pertengahan Juni 2022, Shin Tae-yong menjelaskan mengapa dia selalu menghentikan sesi latihan saat adzan atau waktu sholat tiba. Selama ini, setiap kali mendengar adzan, kami menghentikan latihan selama 1 hingga 2 menit hingga adzan selesai. Ini adalah salah satu cara kami menghargai agama para pemain, kata Shin Tae-yong. Sebelum resmi diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019, Shin Tae-yong terlebih dahulu mempelajari budaya Islam di Jakarta. Dia memperoleh banyak pengetahuan tentang Islam saat mengunjungi Korean Cultural Center pada 9 Desember 2019 di Jakarta. Pelatih Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 8 Desember 2019. Tujuannya adalah untuk memahami budaya dan karakter Islami para pemain Indonesia. Keesokan harinya, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Jakarta dan mengikuti ceramah dari seorang pakar budaya Islam. Dia menunjukkan minat yang besar dengan mengajukan berbagai pertanyaan, ungkap media Korea Selatan Yonhap pada waktu itu. Sikap saling menghormati ini membuat Shin Tae-yong tidak hanya dicintai oleh pemain timnas Indonesia, tetapi juga oleh publik sepak bola di Indonesia. Shin Tae-yong membalas rasa cinta tersebut dengan meningkatkan prestasi timnas Indonesia.
Selama masa jabatannya, Shin Tae-yong berhasil mencetak beberapa rekor penting. Dia membawa timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia Senior untuk pertama kalinya, serta melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 juga untuk pertama kalinya. Pelatih berusia 53 tahun ini juga mencetak sejarah dengan meloloskan timnas Indonesia U-Strip 3 ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia U23 kemudian berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 dan hampir ikut serta di Olimpiade Paris 2024.